makannya sudah, makan siangnya belum, double dengan makan malam. Tapi jawab salamnya tetap semangat ya, karena salam itu walaupun hukumnya sunnah tapi jawabnya wajib. Salam itu kan ada 3, yang satu wajib dijawab, yang kedua nggak perlu dijawab, ketiga dijawab malah medeni. Iya, yang kedua nggak perlu dijawab, yang ketiga pun juga nggak butuh jawaban. Yang satu salam hukumnya wajib untuk dijawab. Ya, salam seperti ini. Karena apa? Semuanya masih hidup. Jadi saya ambekan kabel ini. Berarti kalau ada yang mengucap salam berarti wajib untuk dijawab. Karena isi dari salam itu adalah doa. Maka ketika masih hidup ada yang salam wajib dijawab karena doa bidoa. Yang kedua salam tapi nggak perlu dijawab. Kalau dijawab niku malah batal. Salam wong sholat. Dongge. Assalamualaikum. Andingnya nggak perlu jawab waalaikumsalam. Yang ketiga salam dan nggak butuh jawaban. Salam ning kuburan. Karena mungkin kalau salam ning kuburan kok minta dijawab, berarti jenengan sudah termasuk dalam golongannya yang di dalam kubur. Kalau dijawab kan malah bahaya. Ya, coba bayangkan, misalkan jenengan pulang ke Indonesia, habis jalan-jalan keluar, habis itu pulang, gerimis lagi, jalan sendirian, lewat makan, sunnahnya kan mengucap salam, assalamualaikum ya ahli kubur. Terus jenengan butuh jawaban apa enggak? Kalau misalkan dijawab bagaimana? Itu salam, assalamualaikum ya ahli kubur, tiba-tiba satu kuburan jawab maka mumpung kita semuanya ini masih hidup bisa doa. Salam saya dijawab yang semangat ya. Semangat jawab salam iki nggih kabeh ngomong Jawa kabeh sini. Loh, jawabannya ngapa? Keprimen kabar iki? Brebes Tegal. Kebumen. Kadang iki sing isane basane ngapak ya. Iya keprimen. Alhamdulillah nek kene angkat ketemu karo kancane drewek. Wis pada waras, wis pada mangan durung? Wah, iki berarti pada kencot kabeh. Nyongi pangapunten niku kon ngomong bahasa Jawa ngapa ora bisa? Ya ini cuma lo gandeng drop ya titik-titiknya bisa lagi. Pada baik. Moga salamnya karisma diajak yang semangat. Yang paling keras jawab salam hutangnya lunas. Lunas kabeh. Pengen lunas hutangnya? Bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan, karena setan sesungguhnya adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, iki dok nyekel iblis gepeng kabeh.
dulu pengurus dan ketua Posmi yang lama yang hadir pada kesempatan sore hari ini yang saya hormati, dan juga ketua Posmi Persatuan Organisasi Muslim Indonesia di Hong Kong, panjenenganipun Ibu Suyanti. Yaumul Milad, mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan Ibu yang saya cintai dan juga saya banggakan. Tidak lupa keluarga besar Posmi Persatuan Organisasi Muslim Indonesia di Hong Kong yang berkumpul pada kesempatan sore hari ini yang saya cintai dan juga saya banggakan. Ibu-ibu hajah, calon-calon hajah yang insya Allah tansah kebak barokah. Undang Bu Nuris, terima kasih. Masya Allah, selalu eksis di mana-mana beliau ini. Mudah-mudahan semuanya para pejuang-pejuang syiar di Hong Kong selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan di Allah. Amin Allahumma. Jamaah saudara-saudaraku semuanya yang ada di Hong Kong, rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita dapat berkumpul ngaji bareng bersama dengan Posmi Persatuan Organisasi Muslim Indonesia di Hong Kong. Istiqomah di jalan kebaikan. Mudah-mudahan kita selalu dalam kebaikan, hidup selalu dalam kebaikan, mati juga dalam kebaikan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam oleh Allah mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istrinya, putra-putrinya, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, termasuk kita semuanya yang hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita nantinya digolongkan sebagai umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, bagaimana kabarnya? Ni hao ma. Wes iso kuwi tok ora. Ni hao ma. Ya Allah, alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan Karisma. Dan saya terima kasih banyak kepada keluarga besar Posmi sampun ngundang kembali Karisma ke Hong Kong setelah kalau nggak salah 7-8 tahun yang lalu Bunda Nulis ya. Allah, alhamdulillah hari ini bisa kembali datang ke Hong Kong. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini Allah meridhoi, menjadikan kita semuanya bersaudara dunia sampai jannah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini biasanya Karisma kalau ngaji sholawatan dulu ya. Tapi sebelum Karisma sholawatan, wis kalian seperti tadi di awal golek dana dhisik. Cari dana di depan, nanti belakangan tinggal full pengajiannya saja. Ngaten nggih? Penggalian dana. Saya ajak sedekah amal jariah. Mau apa tidak? Mau. Kerso nggih? Ini penggalian dana kota amal bukan untuk Karisma. Jadi saya di mana-mana ya seperti itu, orang-orang pembagian persenan dan lain sebagainya. Mboten enten, karena rezekine Karisma mesti diatur dhewe disepaki karo panitia. Bukan, segala sesuatu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk penggalian dana pure dari panjenengan semuanya, nanti kembalinya juga kepada jenengan semuanya. Yang penting jenengan podo gelem teko ning pengajian. Karena manfaatnya dari dana ini nanti tetap untuk kemaslahatan umat, untuk kegiatan syiar Islam, untuk pengajian, organisasi. Mungkin di Indonesia ada pembangunan masjid, musola atau santunan anak yatim dan lain sebagainya. Yang jelas ini dana dari umat kembali ke umat. Ketika kita hidup ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat yang banyak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan ya Allah? Kita yang sosok keluarga, tapi alhamdulillah di sini insyaallah bisa tetap bahagia. Amin. Ayem mboten atine? Ayem. Pengen ayem kerep teko ning majelis taklim. Nggih apa mboten? Terus pengajian majelis taklim duduk bersama seperti ini semua masalah itu hilang.
Karena kumpul dengan keluarga, kumpul dengan saudara, anggaplah ini seperti keluarga, menjalin silaturahim, kerukunan yang baik, insya Allah itu memanjangkan umur dan insya Allah memperbanyak rezeki. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sedekah jariah wujud syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengingatkan bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya kami Allah telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah, ini wujud syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirikanlah sholat dan juga berkorbanlah. Berkorban di sini bukan hanya sekedar Idul Adha. Jadi berkorban ini jangan diartikan oh ya berarti Idul Adha aku kudu korban. Nah, sholatmu bendino korbanmu nang Idul Adha toh. Sholat bendino sedina sewengi ping 5 sedekah nalika Idul Adha toh. Berkorban di sini ya termasuk berkorban tenaga, harta, ya termasuk itu tadi Idul Adha, ya sedekah amal jariah. Jadi berkorban itu termasuk berkorban harta, sedekah amal jariah. Gak perlu ngenteni Idul Adha. Kalau yang namanya Idul Adha ada kemampuan monggo. Idul Adha itu kalau ada kemampuan, kalau bisa dilakukan sekali seumur hidup, monggo sekali seumur hidup. Nek tarang mampu nih sekali seumur hidup. Tapi kalau setiap tahun bisa mengeluarkan harta untuk Idul Adha, keluarkan. Ojo seru wegep Idul Adha teko mung gawa lading tok. Ruwesek gawa dhewe. Nang desa gawa tenggok. Korban ora tapi bagian akeh dhewe. Ya Allah. Kalau ada kemampuan berkorban, Mbak, sampai gak korban wis tahun kaya. Habis itu gak korban lagi. Loh, korban itu bisa dilakukan setiap tahun. Loh, tapi Mbak nek korban ya percuma wong kita gak bisa makan. Sing ngomong sapa? Kecuali sampean duwe darah tinggi rawani mangan wedhus, lah kuwi terserah. Tapi kalau jenengan berkorban ikut Idul Adha, misalkan yang korban kambing misalkan, gak boleh makan Mbak, sing ngomong sopo. Selama jenengan korban tidak dalam niatan nadar, maka boleh memakan dagingnya korban, kecuali kalau jenengan bernadar. Ya Allah, tahun 2020 umpamane aku iso mulih saka Hongkong gak balik meneh, iso buka usaha dhewe nang Hongkong, ya Allah, kula tahun 2020 badhe korban wedhus sing gedhe ya Allah. Jelalah keturunan. Maka jenengan ketika Idul Adha korban, itu jenengan gak boleh makan dagingnya korban karena itu nadar jenengan. Tapi kok seandainya tetangga jenengan ngasih, Mbak, nyawa iki daging bagianku tak wene awakmu, dimakan sampai habis sak warakmu oleh. Tapi kalau dagingnya yang penjenengan niatkan untuk nadar, nggak boleh makan. Sampai jelas iki. Jadi rasa wedi lho, umpamane ora iso mangan sing napa niku asaku ra kendumane Mbak, tuku ning jaba bakso sate gulai pirang-pirang. Mungkin apa mboten? Sedekah mana kok somalu men sedekatin bayasat. Tidak akan berkurang harta yang dimanfaatkan untuk bersedekah, melainkan bertambah dan bertambah. Sedekah tu litaqil balak, sedekah ngedoake saka sing jenenge balak. Saya yakin jenengan kerja di Hongkong ini ujiannya beratnya luar biasa. Betul Pak tidak? Iya, godaan gaya hidup, mungkin godaan keluarga yang ada di rumah, butuh kiriman duit, kadang nang kene kesel nyambut gawe, tapi seneng kono malah duit dienggo ngopeni wedokan liya. Banyak kasus yang seperti itu. Belum ujian yang di sini mungkin majikan galak, pengen lari apa pengen leret, wae ndak oleh. Ya seperti itu, ya ikhtiar.
lewat jalur langit. Ya tetap dongo, istighfar, nyun sama Gusti Allah, dan termasuk mengeluarkan sedekah. Sedekah itu fil balak, sedekah ngedoake sapa sing jenenge balak. Saya yakin jenengan yang kerja di Hongkong gak mungkin ora iso sedekah. Ora iso sedekah itu bukan karena tidak adanya kemampuan harta, tapi karena kemampuan hati, gak mau berbuat kebaikan. Pilihanmu. Ibaratnya kalau gamelan gongso niku, gamelan gongso itu gamelan yang lengkap itu bunyinya ning nong dang gong, ning nong dang gong. Ning tegese tampanan pikiran kanthi weninging pikir atebing ati, hatinya harus jernih, dipikir dengan baik bahwasanya yang kita dapatkan segalanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula dadi menungso ojo kegeden rumangsa. Jangan rumangsa bisa, tapi bisa rumangsani. Isa rumangsa. Siji ning, loro nung. Nung niku dununge perintah. Perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing apik dilakoni. Nek Gusti Allah ngelarang, ya marilah kita singkirkan. Ning nong ndanggung, ning tegese tampanan kanthi weninge pikir. Nong dununge perkara. Jadi nong itu dununge perkara. Di dunia ini perkara baik, buruk semuanya sudah jelas. Betul apa tidak? Halal, haram, hak, batil, benar, salah, semuanya sudah jelas. Manusia tinggal pilih, mau jadi orang beriman, mau jadi orang durhaka, kayak ahli surga, kayak ahli neraka, kayak teke. Semuanya terserah kepada kita. Kalau nanti ada yang masuk ke surga, itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada yang masuk neraka, bukan karena Tuhan tak sayang hambanya. Semua terserah kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sehingga ia mau merubah nasib yang ada pada dirinya sendiri. Makanya neng nok ndang niku tembung perintah. Kalimat perintah ndang tindak ndang lakonono. Perkara becik ndang enggal lakonono, perkara ala ndang enggal singki. Baik segera lakukan, buruk segera tinggalkan. Oke, nanti ning nong dang gong niku maksudnya ngegongake sing kuwasa. Nggih menika Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di dunia ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Jangan pernah kita meninggalkan ibadah. Karena tujuan manusia hidup di dunia itu adalah ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdi kepadaku, hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka ibadah itu adalah merupakan kewajiban. Wong urip nang alam dunya tugasnya hanya satu, manut kepada Allah. So manut nang nggone Gusti Allah penak. Ibadah itu hanya ada dua. Apa itu dua? Satu, menjalankan perintah, dua, menjauhi larangan. Hanya itu saja. Perintah ki loro tok, ora akeh. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Tapi yang terjadi zaman sekarang kebalikan. Melaksanakan larangan, menjauhi perintah. Allah sudah mengingatkan, Bismillahirrahmanirrahim. Walau ahlal qura amanu wattaquna fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal walakin kadzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada kami, kepada Allah, maka akan kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi.
Tapi mereka mendustakan ayat kami sehingga kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatan mereka itu. Lamun penduduk negeri niku yakin lan manut karo apa sing dadi perintahku perintah Allah, mula ingsun bakal paring berkah marang dheweke saka langit lan bumi. Ning sanyata menungsa padha cidra karo sing dadi perintahku, mula ingsun siksa dheweke krana polahe dhewe, karena pola tingkahnya sendiri. Maka manusia zaman sekarang niku banyak katanya Islam tapi KTP-ne drop. Nggih napa mboten? Salat gak, medit tanggane kesusahan, ra iso mangan, gak gelem aweh. Lisan gak iso njogo, isone mung maido wong tok. Buka aib tangga, buka aib kanca, buka aib dulur, ra sadar dhewe aib yo pirang-pirang. Mungkin apa mboten? Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi hidup di dunia niku memang tempatnya ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji iman kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya? Maka dunia ini pilihan. Jangan sampai pernah kita meninggalkan ibadah. Lakonono perintah, ngedono larangan. Selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Sesi pagi tadi saya sampaikan hidup dunia pilihan. Mau kita menjadi seperti semut yang mati dalam kenikmatan atau seperti lebah yang bermanfaat untuk sesama. Lebah. Ini pilihan kita. Atau mau jadi seperti lebah yang bermanfaat untuk sesama. Lebah itu kan penghasil madu. Madu baik untuk kesehatan. Yang namanya manusia hidup kan Nabi dawuh, sebaik-baik orang adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Pernah suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika mau sholat berjamaah duduk di masjid, itu ngobrol dengan jamaah yang lain. Beliau itu berkata begini, sebentar lagi akan masuk salah satu penghuni surga. Salah satu dari penghuni surga. Semua jamaah ini sudah bisa mereka menerka, pasti sebentar lagi yang datang pasti salah satu yang datang ini Ali bin Abi Thalib. Nggak jauh dari Abu Bakar, Utsman, Umar dan juga Ali. Tapi ternyata siapa yang masuk? Yang masuk adalah orang Badui berkulit hitam. Sandale teklek dikempit nenggone kelek. Pakaiannya biasa, tidak ada kemewahan dalam kehidupannya, dan beliau bukan orang yang terkenal. Masuk ke masjid, kaget. Soalnya Kanjeng Nabi menyampaikan dia adalah salah satu dari penghuni surga. Jamaah yang lain itu kebingungan. Istimewane wong kuwi apa? Dilihat ketika sholat jamaah dilirik, kayaknya nggak ada yang istimewa, biasa-biasa saja. Sampai ada salah satu sahabat yang namanya Abdullah, ini penasaran orang Badui itu sampai ke rumahnya. Apa istimewanya orang ini? Wahai orang Badui, mohon tolong saya diizinkan, saya ingin tidur di rumah kamu. Izin turun ke rumah Badui ini 3 hari 3 malam. Dilihat, beliau ini pengen belajar bagaimana caranya menjadi salah satu penghuni surga. Tapi ternyata ketika dilihat gak ada keistimewaannya sama sekali. Rangsaan yo ora tau ngaji. Salat yo biasa ae. Sunah yo ora. Ya lambene wiridan ora, rumah aku kok mong-mongan mangan. Dilihat oleh Abdullah ini gak ada yang istimewa sama sekali, ibadahnya seperti orang lain. Bahkan Abdullah mengatakan, kau ini kalau kualitas ibadah lebih baik gue gitu lah. Iya. Kemudian Abdullah ini nggak ada istimewanya sama sekali, kata Kanjeng Nabi keliru. Sampai akhirnya Abdullah ini bertanya, wahai orang Badui, saya ingin tanya kepadamu, ada apa Abdullah? Apa istimewanya dirimu sampai engkau ini adalah, kata Rasulullah, menjadi salah satu dari penghuni surga? Kamu bertanya-tanya. Oh, Badui jawab, kamu bertanya-tanya.
keistimewaanku, seperti hanya ibadahku ya biasa-biasa saja seperti yang kau lihat. Oh Badui ini bingung, tapi akhirnya dia mengingat satu hal. Wahai Abdullah, saya mengingat kebiasaanku. Ada satu kebiasaan yang aku lakukan, tapi menurutku ya biasa-biasa saja, nggak ada yang istimewa. Kebiasaan apa itu wahai Abdullah? Wahai orang Badui, begini Abdullah, saya itu setiap kali mau menjelang tidur, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah dan maafkanlah semua orang yang sudah menyakitiku hari ini, karena demi Allah aku sudah memaafkan kesalahan mereka ya Allah. Allah ridho, maka menjadikan dia menjadi salah satu penghuni surga. Karena mohon maaf, memaafkan kesalahan orang lain itu lebih sulit daripada minta maaf. Mungkin apa mbak? Apa mana butik tengok ke ngagak kumakan pak. Padahal ini termasuk salah satu ujian dari Allah. Jenengan terasa sakit, dihina, difitnah, tapi mohon maaf bisa jadi keberkahan dari Allah itu turun ketika jenengan harus merasakan sakit terlebih dahulu. Pahala mengalir deras, kadang-kadang jalan satunya ya salah satunya melalui kesakitan yang jenengan rasakan. Hamil 9 bulan 10 hari melahirkan totoane nyowong kapok sakit apa mboten? Tapi 2 tahun kas meteng neh enten sing model ngoten niku sing nyekel mic yo iya. Saya 2020 Januari itu melahirkan anak kedua. Ramadan 2021 keguguran anak yang ketiga. 2022 Ramadan lahir anak ragil. Tadi kan 2020, 2021, 2022. Wes, tahun meteng. Berarti kan dari 2009, lahiran 2020, tapi 2021 keguguran, 2022 lahir anak yang terakhir. Was saya sudah tutup pabrik karena saya operasi 3 kali karena pinggul sempit dan skoliosis, jadi kelainan tulang belakang. Nah, jadi ya sama dokter, saya itu sudah berusaha, yuk pengenku ya normal aja nih, biar kayak perempuan-perempuan lain ya. Belajar normal gitu. Saya sudah bukaan 7 buat saya atret ke medul, masih betah di dalam sampai akhirnya ya itu harus operasi saya. Itu jadi 2 tahun beladek meteng aja itu ya mereka keseragapan pandemi 2 tahun.